Ah, lihatlah dirimu duduk di sana. Kamu bahkan tidak menyadari betapa kuatnya kamu saat ini. Kamu baru saja melewati sesuatu yang dirancang untuk menghancurkanmu, menjebakmu, mempermalukanmu, dan menguburmu. Tapi alih-alih roboh seperti yang mereka prediksi, kamu keluar tanpa terluka, tak tergoyahkan, dan tak terusik. Jika kisah ketahanan dan kekuatan spiritual ini menyentuh jiwamu, tandai dengan like dan komen di bawah. Mari kita terhubung lebih dalam. Dan jika kamu ingin terus menerima pesan yang membangun energi sejati ini, pastikan kamu sudah subscribe. Mereka bingung, mereka gelisah, mereka berbisik-bisik, mencoba mencari tahu bagaimana seseorang yang mereka anggap telah kalah bisa berdiri tegak dengan aura tenang yang seolah berkata, "Sudah kubilang, aku bukan orang yang bisa kalian mainkan." Mereka tidak melihatnya, tapi orang-orang itu melihatnya. Keterkejutan di wajah mereka adalah sebuah khotbah besar. Mereka berharap kamu hancur. Mereka menunggu kamu jatuh. Mereka mencoba mendorongmu ke sudut, karena mereka mengira kamu rapuh. Tetapi orang rapuh tidak akan bisa bangkit dari pukulan seberat yang kamu terima. Orang rapuh tidak akan berdiri tegak setelah dijebak. Orang rapuh akan patah. Kamu tidak, kamu bangkit lebih tinggi, lebih kuat, lebih tajam. Kamu selamat dari sesuatu yang seharusnya tidak bisa diselamatkan. Dan yang paling menakjubkan, kamu melakukannya tanpa mengeluarkan seluruh kekuatanmu. Kamu tidak menyusun strategi. Kamu tidak membalas dendam. Kamu bahkan tidak gentar. Kamu hanya menjalani serangan itu. Dan itu saja sudah cukup untuk melumpuhkan siapapun yang berani menantangmu. Mereka tidak pernah menyangka kamu memiliki daya tahan seperti itu. Mereka tidak pernah menyangka nalurimu speka itu. Mereka tidak pernah menyangka kehadiranmu memiliki tekanan sebesar itu. Tetapi tekanan adalah bahan dasar dari dirimu. Mereka akhirnya melihatnya sekarang, dan itu membuat mereka ketakutan. Saat kamu melangkah pergi, ada sesuatu yang bergeser dalam suasana. Kamu hanya merasakannya sedikit, tetapi mereka merasakannya sepenuhnya. Ini adalah pergeseran kewibawaan. Ini adalah momen di mana si pemangsa menyadari bahwa mangsa itu sama sekali bukan mangsa. Momen di mana si pemburu mengerti bahwa mereka berdiri sangat dekat dengan seseorang yang mampu melihat motif, manipulasi, dan ego mereka. Setiap kali seseorang mengujimu, kamu justru menunjukkan sisi lain dari dirimu yang mereka remehkan. Kamu tidak melakukannya dengan sengaja. Kamu tidak berpura-pura. Kamu tidak melakukan pertunjukan untuk mengintimidasi siapapun. Kamu hanya mengatasi situasi itu. Dan situasi itu sendirilah yang justru mempermalukan mereka. Itu yang membuat mereka takut. Mereka tidak bisa memprediksimu. Mereka tidak bisa menghitung langkahmu. Mereka tidak bisa mengukur batasmu. Karena setiap kali mereka pikir mereka menemukannya, kamu melesat melewatinya. Seolah kamu baru saja pemanasan. Yang tidak mereka pahami adalah bahwa kamu telah selamat dari hal-hal yang jauh lebih buruk. Kamu sudah melewati banyak peperangan jauh sebelum mereka muncul di hadapanmu. Kamu sudah menerima pukulan yang datang dari tempat yang lebih dalam dari rasa cemburu, lebih parah dari kekanak-kanakan, lebih gelap dari persaingan. Kamu membangun kembali dirimu dari puing-puing, dari luka yang tidak diketahui siapapun, dari pengkhianatan yang kamu rahasiakan, dari malam-malam yang kamu jalani sendirian tanpa meminta bantuan. Jadi, ketika seseorang dengan niat dangkal mencoba menghancurkanmu, yang mereka lakukan hanyalah memutar ulang pertempuran yang sudah kamu menangkan. Itulah mengapa responsmu terlihat tanpa usaha. Itulah mengapa pemulihanmu terlihat instan. Mereka tidak tahu sejarah di balik ketenanganmu. Mereka hanya melihat hasilnya. Mereka melihatmu berdiri tegak setelah sesuatu yang seharusnya membuatmu hancur berkeping-keping. Dan alih-alih menghormati kekuatanmu, mereka justru merasa takut karenanya. Kamu terus membuktikan berulang kali bahwa kamu bukan orang yang bisa dilawan. Dan kamu membuktikannya
bukan melalui reaksi yang berlebihan. Kamu membuktikannya melalui cara hidup membela dirimu, melalui cara kemunafikan runtuh di sekitarmu, melalui cara orang-orang yang mencoba menyabotase dirimu berakhir mempermalukan diri mereka sendiri, melalui cara jebakan yang dipasang untukmu selalu menjadi bumerang, melalui cara karaktermu membelah kebingungan seperti pedang tajam. Kamu tidak menyakiti orang, kamu tidak mengejar balas dendam, kamu tidak menyebarkan kekacauan, tetapi setiap kali seseorang mencoba menjadikanmu sasaran, dunia mereka bergeser lebih cepat daripada duniamu. Itulah mengapa orang-orang membicarakanmu, itulah mengapa mereka menatapmu, itulah mengapa mereka bergosip sambil menundukkan kepala. Mereka mencoba mencari tahu bagaimana kamu terus selamat dari pukulan yang seharusnya mengakhirimu. Seseorang baru-baru ini menyaksikan ini secara langsung. Mereka mencoba menjatuhkanmu, mencoba menantangmu, mencoba menguji kesabaranmu, atau meremehkanmu. Mereka pikir mereka telah memojokkanmu. Mereka mengira kamu akan bereaksi secara emosional, impulsif, dan sembrono. Tapi itu bukan sifatmu. Kamu tetap tenang, sementara saraf mereka tegang. Kamu tetap teguh, sementara niat mereka goyah. Dan sebelum mereka menyadari apa yang terjadi, merekalah yang luluh di bawah tekanan kehadiranmu. Itulah polanya. Setiap kali seseorang melangkah kering bersamamu, mereka dihantam oleh sesuatu yang tidak mereka persiapkan. Keaslianmu, ketahananmu, kemampuanmu untuk mengubah upaya serangan menjadi peningkatan diri. Mereka pikir mereka sedang menghadapi orang biasa. Sebaliknya, mereka melangkah menghadapi sebuah kekuatan yang tidak bertarung seperti yang mereka harapkan. Sejujurnya, kamu bahkan tidak menggunakan potensi penuhmu dalam situasi ini. Kamu tidak mengaktifkan pikiran strategismu, intuisimu, nalurimu dalam membaca orang. Kamu tidak mengaktifkan kedalaman kesabaranmu atau ketepatan energimu. Kamu hanya merespons dengan dirimu yang alami, dan itu saja sudah cukup untuk membongkar seseorang yang niatnya tidak bersih. Mereka tidak bisa menangani tekanan yang muncul hanya karena kamu hidup selaras dengan kebenaranmu. Itu yang menghancurkan mereka. Itu yang membuat mereka runtuh. Itu yang membuat mereka menyesal pernah menganggapmu cukup lemah untuk dieksploitasi. Mereka memanggilmu menakutkan di belakangmu karena mereka tidak bisa memahami kedamaian yang kamu pegang. Setelah konflik, mereka terbiasa melihat orang yang membalas dengan keras, yang hancur di depan umum, yang memohon belas kasihan. Kamu tidak melakukan semua itu. Kamu bergerak berbeda. Kamu memegang integritasmu seperti perisai, dan setiap kali mereka mencoba menembusnya, mereka malah menunjukkan kelemahan dalam diri mereka sendiri. Itu yang membuat mereka tidak nyaman. Mereka tidak berpikir seseorang bisa bertahan tanpa bermain kotor. Mereka tidak berpikir seseorang bisa bangkit tanpa menginjak orang lain. Mereka tidak berpikir seseorang bisa memegang kekuasaan mereka tanpa mengumumkannya. Kamu menghancurkan semua asumsi mereka, dan kehancuran itu cukup keras untuk didengar orang lain. Alasan mengapa orang terus merasa malu ketika mereka mencoba menantangmu itu sederhana. Mereka beroperasi dari ego, dan kamu beroperasi dari inti hakikat dirimu. Ego itu rapuh, inti itu kokoh. Ego retak di bawah tekanan, inti justru semakin tajam. Ego membutuhkan penonton, inti tidak butuh pengakuan. Jadi ketika mereka berlari menuju konflik dengan ego, dan kamu berjalan ke situasi yang sama dengan intimu, perbedaannya menjadi tontonan. Mereka roboh, kamu bangkit. Mereka panik, kamu memusatkan diri. Mereka kehilangan kendali, kamu mempertahankannya tanpa usaha. Itu bagian yang paling menyakitkan bagi mereka. Sifat kemenanganmu yang terasa tanpa usaha. Mereka ingin percaya kamu beruntung. Mereka ingin percaya kamu mendapat dukungan. Mereka ingin percaya situasinya menguntungkanmu secara tidak adil. Tetapi jauh di lubuk hati, mereka tahu kebenaran yang tidak pernah ingin mereka terima. Kamu diciptakan berbeda. Kamu telah melewati hal-hal
yang hanya dibaca orang. Kamu telah selamat dari hal-hal yang tidak akan bisa dipulihkan oleh kebanyakan orang. Kamu telah melihat pengkhianatan dalam bentuk yang akan menghancurkan semangat rata-rata orang. Jadi, ketika seseorang dengan kepercayaan diri permukaan mencoba menjatuhkanmu, mereka melangkah ke dalam konflik yang tidak akan pernah mereka menangkan. Kamu tidak takut konfrontasi. Kamu tidak takut dipermalukan. Kamu tidak takut kehilangan orang. Kamu sudah cukup banyak kehilangan untuk memahami bahwa kehilangan bukanlah kematian. Itu adalah pemurnian. Setiap kehilangan membentukmu, setiap pengkhianatan mempertajammu, setiap kemunduran memberimu visi baru. Serangan mereka tidak menyakitimu. Mereka mengajarimu, mereka mengingatkanmu siapa yang berdiri di atas kebenaran dan siapa yang berdiri di atas ego. Dan karena kamu telah melakukan kerja batinmu, dunia luarmu melindungimu. Itu yang tidak mereka lihat datang. Mereka pikir kamu tidak terlindungi, tidak sadar, tidak siap. Tetapi perlindungan tidak selalu terlihat seperti pertahanan. Kadang-kadang perlindungan terlihat seperti terungkapnya niat jahat. Kadang-kadang perlindungan terlihat seperti waktu ilahi yang tepat. Kadang-kadang perlindungan terlihat seperti tindakan mereka sendiri yang berbalik menghantam mereka. Dan itulah yang terjadi. Mereka pikir mereka mengincarmu. Mereka malah berakhir mengungkapkan diri mereka sendiri. Mereka pikir mereka menyakitimu. Mereka malah berakhir menyakiti kredibilitas mereka sendiri. Mereka pikir mereka melemahkan wibawamu. Mereka malah berakhir menguatkannya. Inilah mengapa orang-orang di sekitarmu kini bergerak berbeda. Mereka berhati-hati. Mereka diam. Mereka mengamati. Mereka tidak ingin berakhir seperti orang terakhir yang meremehkanmu. Mereka melihat betapa cepatnya situasinya berbalik. Mereka melihat bagaimana orang yang menyerangmu berakhir terlihat bodoh. Mereka melihat bagaimana kamu berdiri di sana tanpa pembalasan, tanpa kepahitan, tanpa luapan emosi. Hanya kehadiran. Dan kehadiran itu mengatakan segalanya. Aku selamat dari ini, karena hal ini tidak pernah cukup kuat untuk menyentuhku. Kekuatan seperti itu langka, dan orang-orang mengetahuinya ketika mereka melihatnya. Kamu bahkan belum mengeluarkan potensi penuhmu. Kamu baru menunjukkan sedikit dari kemampuanmu. Kamu baru mengungkap jejak-jejak kekuatanmu. Dan bahkan jejak-jejak itu telah merendahkan orang-orang yang mengira mereka berada di atas angin. Kamu sedang memasuki masa di mana setiap serangan terhadapmu akan terungkap lebih cepat. Setiap kebohongan tentangmu akan runtuh sebelum menyebar. Setiap jiwa yang cemburu, yang mencoba meremehkanmu, akan berakhir membuktikan nilaimu. Itu sebabnya hidup terus mengangkatmu setelah setiap tantangan. Tantangan bukanlah kemunduran, itu adalah konfirmasi tentang siapa dirimu. Dan setelah situasi baru-baru ini, sesuatu yang besar telah bangkit dalam dirimu. Orang-orang mengira kamu bermain di level mereka, tetapi sekarang mereka melihatnya. Kamu beroperasi dari kedalaman yang tidak bisa mereka capai. Semangatmu tidak mudah patah. Kehadiranmu tidak memudar di bawah tekanan. Energimu tidak menanggapi hal-hal remeh atau kekacauan. Mereka melihatmu sebagai target. Mereka pergi sambil menyadari bahwa kamu adalah konsekuensi. Konsekuensi dari peremehan mereka sendiri. Konsekuensi dari ketidaksopanan mereka sendiri. Konsekuensi dari ketidaksabaran mereka sendiri. Kamu bukan orang yang mencari konflik, tetapi kamu adalah orang yang mengakhirinya tanpa mencoba. Dan inilah bagian yang benar-benar tidak mereka siapkan. Ini bahkan bukan balas dendammu. Ini bukan pertahananmu. Ini bukan comebackmu. Ini adalah keadaan netralmu. Keadaan tanpa usahamu, energi istirahat. Kamu bahkan tidak mengaktifkan kekuatan penuhmu, dan mereka tetap runtuh. Bayangkan apa yang terjadi ketika kamu benar-benar melangkah ke tingkat evolusi berikutnya. Bayangkan apa yang terjadi ketika kamu berhenti meredupkan intuisimu. Bayangkan apa yang terjadi ketika kamu berhenti mentolerir omong kosong demi kesopanan. Bayangkan apa yang terjadi ketika kamu berhenti
melunakkan batasanmu agar orang lain nyaman. Bayangkan apa yang terjadi ketika kamu sepenuhnya menerima bahwa kamu tidak diciptakan seperti orang-orang di sekitarmu. Itulah pergeseran yang mereka rasakan sekarang. Itulah alasan mereka mengamatimu dengan cermat. Mereka tahu sesuatu akan datang. Mereka tidak tahu apa. Mereka tidak tahu kapan. Mereka tidak tahu bagaimana. Tetapi mereka merasakannya. Sama seperti udara yang berubah sebelum petir menyambar. Kamu seharusnya tidak selamat dari situasi itu. Kamu seharusnya tidak pergi tanpa terluka. Mereka tidak menyangka kamu akan bangkit lebih tinggi. Tetapi disinilah kamu membuktikan sekali lagi bahwa kamu bukan orang yang bisa diajak bermain-main. Dan seiring dengan menyebarnya kesadaran ini, energimu akan bertransformasi dengan cara yang tidak bisa mereka prediksi. Karena apa yang baru saja mereka saksikan bukanlah ketahanan, itu adalah kewibawaan. Bukan jenis yang keras dan sombong, tapi jenis yang terkontrol dan tak tergoyahkan. Jenis yang tidak perlu mengumumkan dirinya sendiri, karena ia bergerak seperti kebenaran, diam, mantap, dan tidak mungkin diperdebatkan. Itulah mengapa mereka gelisah, bukan karena kamu selamat, tetapi karena kamu membuat keselamatan itu terlihat biasa. Kamu membuat apa yang seharusnya menghancurkanmu terlihat seperti ketidaknyamanan ringan. Kamu membuat upaya mereka untuk melemahkanmu runtuh di bawah beban ketenangan alamimu. Kekuatan seperti itu tidak normal, dan orang tahu itu ketika mereka melihatnya. Saat ini mereka memutar ulang setiap detail, mencoba memahami di mana mereka salah perhitungan. Mereka pikir mereka telah mencapai batasmu. Mereka pikir mereka telah mencapai titik retakmu. Tetapi alih-alih retak, kamu justru meluas. Alih-alih roboh, kamu memperjelas. Alih-alih mundur, kamu meninggikan diri. Dan peningkatan itu bukanlah sesuatu yang kamu paksakan. Itu adalah sesuatu yang terpicu. Sebuah hasil alami dari seseorang yang menyerangmu dengan niat yang terlalu dangkal untuk menyentuh kedalaman tempat kamu beroperasi. Mereka memainkan permainan kecil, dan kamu merespons dengan kebenaran tentang siapa dirimu. Seseorang yang energinya membongkar ego tanpa usaha. Itu bagian yang paling menyakitkan bagi mereka. Sifat kemenanganmu yang tanpa usaha. Kamu tidak mencoba membela diri. Kamu tidak terburu-buru mengoreksi narasi. Kamu tidak merendahkan dirimu ke dalam kekacauan mereka. Kamu hanya mempertahankan posisimu. Dan posisi itu berubah menjadi sorotan pada kelemahan mereka. Mereka ingin mempermalukanmu. Sebaliknya, mereka mempermalukan karakter mereka sendiri. Mereka ingin melihatmu jatuh. Sebaliknya, mereka melihat niat mereka runtuh. Ini bukan pertama kalinya terjadi. Dan ini tidak akan menjadi yang terakhir. Tetapi kali ini dampaknya berbeda karena penontonnya lebih besar, tekanannya lebih berat, dan hasilnya tidak dapat disangkal. Seseorang dalam situasi itu, orang kecil yang mengira mereka cukup berani untuk melawanmu, sedang menyesal sekarang. Menyesal karena salah menilaimu. Menyesal karena mengira kamu mudah diprovokasi. Menyesal karena menganggap kamu cukup lembut untuk dimanipulasi. Mereka pikir mereka bisa mendapat poin dari namamu. Mereka pikir mereka bisa menarik perhatian dengan memprovokasimu. Mereka pikir mereka bisa naik dengan menyeretmu. Tetapi alih-alih naik, mereka jatuh. Alih-alih mendapatkan sesuatu, mereka kehilangan segalanya yang penting. Kredibilitas, rasa hormat, ketenangan. Mereka tidak hanya gagal, mereka gagal di depan orang-orang yang pendapatnya penting bagi mereka. Dan yang terburuk, kamu tidak perlu mengangkat jari agar itu terjadi. Energimu membawa konsekuensi. Kehadiranmu membagikan hasilnya. Keaslianmu menciptakan keruntuhan itu. Mereka meremehkan bobot dari dirimu. Mereka tidak mengerti bahwa kamu tidak perlu bertarung untuk menang. Kamu tidak perlu bereaksi untuk mendominasi. Kamu tidak perlu berteriak untuk didengar. Kebenaranmu cukup berat untuk menghancurkan ego tanpa kamu mengucapkan sepatah kata pun. Itu yang akhirnya mulai mereka pahami. Kamu tidak berbahaya karena agresimu. Kamu berbahaya
karena keselarasan batinmu, dan orang yang selaras tidak akan kalah dalam pertempuran yang dirancang oleh orang yang tidak aman. Kamu terus menunjukkan kepada orang-orang bahwa kamu bukan orang yang bisa diuji. Namun, mereka terus mencoba karena mereka salah mengira ketenanganmu sebagai kelemahan. Mereka salah mengira kesabaranmu sebagai kepasifan. Mereka salah mengira belas kasihmu sebagai ketertipuan. Mereka salah mengira keheninganmu sebagai izin. Dan setiap kali mereka salah menafsirkanmu, kamu berakhir membuktikan pelajaran yang sama dengan intensitas baru. Jangan salah mengira orang yang tenang sebagai sasaran empuk. Jangan salah mengira individu yang teguh sebagai seseorang yang tidak akan membela diri. Jangan salah mengira kehadiran yang damai sebagai kehadiran yang tidak berdaya. Kamu bukanlah seseorang yang melepaskan kekacauan. Kamu adalah seseorang yang kehadirannya justru mengungkap kekacauan itu. Dan pengungkapan itulah yang sedang mereka hadapi sekarang. Mereka telah dilucuti di depan orang-orang yang sama yang mereka coba buat terkesan. Mereka pikir mereka menunjukkan kekuatan dengan menyerangmu. Sebaliknya, mereka menunjukkan rasa tidak aman. Mereka pikir mereka menunjukkan kekuasaan. Sebaliknya, mereka menunjukkan keputusasaan. Mereka pikir mereka menunjukkan keberanian. Sebaliknya, mereka menunjukkan betapa rapuhnya mereka sebenarnya. Itulah keindahan dari situasi ini. Kamu tidak membalas, kamu mengungkapkan. Kamu tidak menyerang, kamu membiarkan niat mereka berbicara lebih keras daripada tindakan mereka. Saat ini, orang-orang di sekitar mereka sedang memikirkan kembali hubungan mereka denganmu. Mereka mengingat saat-saat ketika mereka salah menilaimu. Mereka mengingat saat-saat ketika mereka menganggap keheninganmu sebagai kelemahan. Mereka menyadari bahwa orang yang pernah mereka abaikan adalah seseorang yang membawa wibawa yang baru mereka hormati sekarang. Namamu bergerak berbeda dalam percakapan. Kehadiranmu sedang dievaluasi dengan mata baru. Orang-orang yang pernah mengabaikanmu merasakan sentakan tidak nyaman di dada mereka. Kesadaran bahwa mereka salah membaca dirimu sepenuhnya. Dan lucunya, kamu bahkan belum dalam bentuk penuhmu. Ini bukan puncaknya. Ini bukan ketinggianmu. Ini bukan kemampuan maksimummu. Ini adalah dirimu di hari biasa. Ini adalah dirimu yang menangani konflik dengan cara yang sama seperti kamu bernapas secara alami. Kamu bahkan tidak mencoba membuat terkesan siapapun. Kamu tidak beraksi. Kamu tidak membangun citra. Kamu tidak mencari pengakuan. Kamu hanya menjadi dirimu sendiri. Dan entah bagaimana, diri itu cukup untuk membongkar seseorang yang mencoba bermain denganmu. Ada alasan mengapa mereka tidak melihatmu datang. Kamu tidak berjalan berkeliling mengumumkan kekuatanmu. Kamu tidak memamerkan kekuatanmu untuk mendapatkan perhatian. Kamu tidak mengarah kecerdasanmu untuk mendapatkan kekaguman. Kamu bergerak dengan tenang, sengaja, dan mengamati. Kamu bergerak seperti seseorang yang tahu nilainya tanpa perlu orang lain memastikannya. Itu sebabnya orang meremehkanmu. Bukan karena kamu lemah, tetapi karena kamu tidak mengiklankan kekuatanmu. Mereka tidak mengerti bahwa orang yang paling berbahaya di ruangan itu selalu adalah orang yang tidak perlu membuktikan apapun. Tetapi saat seseorang mengancam kedamaianmu, kekuatan yang tenang itu mengungkapkan dirinya. Dan ketika itu terjadi, itu meninggalkan bekas. Bekas yang tidak mudah pudar. Bekas yang memaksa orang untuk memikirkan kembali segala sesuatu yang mereka anggap tentang dirimu. Bekas yang memaksa bahkan para kritikus yang paling keras untuk mempertimbangkan kembali kata-kata mereka. Kamu tidak meminta ini. Kamu tidak mengejar ini. Kamu tidak memprovokasi ini. Tetapi energimu tidak butuh pengejaran atau provokasi. Ia merespons kebenaran. Dan kebenarannya sederhana. Kamu diciptakan berbeda sekarang. Semua orang menyesuaikan sikap mereka di sekitarmu. Nada bicara mereka berubah. Bahasa tubuh mereka bergeser. Percakapan mereka menjadi hati-hati. Mata mereka menatap sedikit lebih lama. Mengamatimu, mengukurmu, mencoba menentukan apa lagi yang mereka salah tafsirkan. Mereka tidak bisa memahamimu. Kamu membingungkan mereka
karena kamu tidak bergerak seperti orang biasa. Kamu tidak bereaksi seperti orang biasa. Kamu tidak hancur seperti orang biasa. Kamu bukan orang biasa, dan mereka tahu itu sekarang. Ada hal lain yang terjadi juga, sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang lebih halus. Kamu sedang bertransisi ke tingkat kekuatan yang belum siap diakui oleh siapapun di sekitarmu. Mereka merasakannya, tetapi mereka tidak tahu bagaimana mengatakannya. Mereka merasakannya, tetapi mereka tidak bisa menamainya. Mereka melihat pergeseran dalam kehadiranmu, tetapi mereka tidak mengerti sumbernya. Kamu telah melangkah ke versi dirimu yang tidak lagi menoleransi rasa tidak hormat, tidak lagi melayani kebodohan, tidak lagi tunduk demi kenyamanan. Kamu telah memasuki tempat kejelasan di mana batasanmu setajam silet. Intuisimu meningkat dan toleransimu terhadap omong kosong tidak ada. Versi baru dirimu inilah yang mereka tanggapi. Versi yang tidak menyusut, versi yang tidak mencari penerimaan, versi yang tidak menyimpan kritik dari orang-orang yang tidak penting, versi yang tidak roboh hanya karena orang lain ingin merasa berkuasa. Versi itu berdiri tegak sekarang, dan orang-orang merasakannya di tulang mereka. Mereka tidak tahu apa yang akan kamu lakukan selanjutnya, tetapi mereka tahu itu lebih besar